niatnya. Dan mau khatam berapa kali? Oleh para ulama zaman dahulu jangan ditanya. Itu bisa satu sholatan ya satu khataman Quran. Satu sholatan. Enggak sing traweh gitu. Sholat 2 rakaat bisa khatam. Jadi rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Wah, Masya Allah. Kita ya habis itu opnam ya. Tapi para ulama zaman dulu itu memang fisiknya dijaga oleh Allah SWT biasa. Dan itu karena memang biasa, Ya kayak sampean ngetik, cah saiki kon ngetik itu kan cepet pol. Baru nyetir iso ngetik. Terbiasa. Coba simbah kon ngetik golek L. Ngomong nih lampu. Di L. Kenapa? Karena tidak biasa. Jadinya lama. Oke. Tapi jangan lupa tetap ngaji tahsin ya. Semuanya anak-anak muda dimanapun berada. Saya pesen dimanapun berada dan ngajinya dimanapun jangan sampai tinggalkan ngaji tahsin. Karena kadang-kadang kita kalau sudah baca Quran itu tidak ada yang nyimak, kayaknya benar semua. Begitu ada yang nyimak, sidik-sidik parkir dan tuh kabeh. Masya Allah. Nah, karena itu silakan. Nanti MCUJ aja tuh program itu ada. Bismillah. Ada. Nah, kalau di sini setiap habis maghrib selalu ada. Awalnya hanya untuk santri, tapi sekarang tak buka untuk umum. Bukannya itu. Kalau yang kakana itu pagi di Tafista ya. Kalau yang habis maghrib untuk kawak-kawak. Jadi aman. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama membaca Quran, yang nomor 2 menjaga lisan. Nah, orang bisa menjaga lisan itu karena kesibukan yang baik-baik. Tidak bisa kita terus kemudian tidak sibuk dalam kebaikan, tapi kepengin menghindar keburukan itu terlalu sulit. Maka ada satu bahasa dari bahasa Rasulullah SAW, famus shaim, bau mulut orang berpuasa, atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Indallah, menurut Allah. Ada kata indallahnya loh ya, jangan dibuang. Tidak dibuang, bau mulut orang berpuasa itu wanginya melebihi minyak apa? Kasturi. Terus menurut konco jalak ciciping mana bu? Wah, ya kelenger kontone. Mupel muluk mana juga. Ini unik mas, ini unik sekali. Jelas-jelas orang berpuasa itu secara manusiawi itu bau mulutnya kan ya kayak gitu loh. Bau apa tuh janjian itu? Baunya bau sesuatu lah ya, nggak enak ya itu. Menurut manusia tidak enak, tapi lo kok malah menurut Allah wangi, bahkan wanginya melebihi minyak. Ini kan tidak nyambung. Ada hikmah apa, ada rahasia apa? Wong kenyataannya baunya tidak enak, lo kok malah menurut Allah sangat wangi. Oh ternyata yang dimaksud tuh begini. Dibuatlah bau mulut kita menurut sesama manusia saat puasa itu tidak enak agar mengurangi ucapan kita dengan manusia. Lalu dibikinlah menurut Allah agar menambah baca Quran, sholawat, zikir dan sebagainya. Cepat sekali. Semoga nih kalau ini poin ini mau dibikin kata-kata apa lah. Ya gitulah. Yes. Nomor 3. Ya tadi ada 4 orang yang dirindukan surga. Yang pertama, orang yang sibuk membaca Al-Quran. Nomor 2, orang yang bisa menjaga lisan. Yang nomor 3 adalah wa mud'imil ji'an, yakni orang yang memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Maksudnya adalah untuk orang yang berbuka atau sahur pas muso kayak iki aku jarane hadis to nek mangan ku wong poso ganjarane gedhe malah dirindukan surga iki. Lah iki jam piro? Jam 12 ora apa-apa hadis ngono. Ini namanya makan
mentah. Maka ngaji hadis itu tetap harus pakai guru. Kenapa? Ya sebab ada yang kayak gini-gini nih. Berarti nomor 3 adalah senantiasa ngasih makan orang yang berpuasa. Hasil monggo lama sesuai kapasitas kita masing-masing aja. Kalau dulu saya di pondok itu begini. Ya karena memang kapasitasnya itu nggak bisa banyak begitu. Biasanya adalah begini. Makan satu nampan. Nampannya bukan nampan segini, besar, nampan besar. Biasanya yang bagian masak sudah ada panitia sendiri, gantian. Terus masing-masing dari kita itu urun, ada yang urun berasnya, ada yang urun berasnya lagi, ada yang urun menjadi sedekahmu, makananku kau makan menjadi sedekahku. Iki nek zaman biyen, zaman saiki ngono ya ora apa-apa, tapi lebih banyak kita ngasih. Jelas ya? Biasanya kalau kayak gitu itu pas benar-benar bisa makan enak-enak seperti itu, kan Ramadan itu kan kalau ndak kitab besar yang dibaca oleh Pak Kiai, kalau ndak kita milih kitab besar berarti kitab kecil-kecil harus. Biasanya dulu zaman masih di pondok didata sama Pak Kiai. Ingat ya, ngaji Ihya ya sudah, ndak usah ngaji yang lain. Berarti selama 30 hari itu 4 jilid Ihya tebel-tebel itu selesai. Nah, ngaji apa? Kalau ngaji kitab takrib misalkan fikih, ya sudah berarti disuruh minimal 7 kitab. Minimal 7 kitab. Jadi ya itu zuhur, asar, maghrib, isya, ngaji tok. Nanti jam 1 malam ngaji lagi. Pokoknya kalau dilihat di data di pondok itu 24 jam selalu ada ustadz yang baca. Nah, kita tinggal pilih kitab mana saja. Jadi kalau Ramadan itu biasanya kita kulaan ilmu. Saya itu kadang-kadang ya mikir, ya anak bujuku tak ajak Jawa Timur, kulaan ilmu ya gitu. Tapi yang kecil-kecil kasihan, ya udahlah. Nanti kalau udah agak besar, kulaan ilmu. Karena dalam waktu 30 hari itu benar-benar full ilmu. Nah, untuk apa yang seperti itu? Ya itu tadi, untuk mengisi agar lisan kita tidak sibuk dalam keburukan. Maka fokus dalam kebaikan. Ngaji apa? Tafsirnya tafsir kalau lain berarti harus sama kitab yang lain, karena itu cuma 2 jilid atau 1 jilid bagi yang jilidnya 1 tok itu. Ngaji apa? Ngaji tafsir Ibnu Katsir, udah berarti tidak usah yang lain. Tapi kalau kitab kecil-kecil itu lebih dari 7. Nah, pada saat hataman itu yang tetap disyukuri. Apa kondisinya apapun ya tetap kita harus bisa beribadah kan. Tidak boleh juga kemudian kita menggantungkan ibadah karena satu situasi atau satu bentuk materi kan tidak bisa. Misalkan begini ya. Kalau anak kecil gitu, itu kan bisanya disebut belajar ketika di depan buku. Ketika tidak di depan buku dia tidak belajar. Itu caci. Tapi nek cah gede kan ora kena ngono. Dimanapun harus bisa belajar. Hari ini misalkan ya masjid tidak boleh buat Jumatan dan sebagainya. Terus kemudian kita tidak beribadah, kan cah cilik banget, no? Paham enggak? Masih terpaku dengan situasi. Harusnya apapun situasinya itu tetap oke zikir, oke maca Qur'an, paham enggak? Ora iso ke masjid ya salat ning omah sing oke, dan sebagainya.
Alhasil dalam kondisi apapun. Baik, saya lanjutkan lagi. Itu nomor berapa tadi? 3 ya. Nomor 3. 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama siapa tadi? Orang yang sibuk baca Quran. Nomor 2, menjaga lisan. Nomor 3, ngasih makanan. Ngasih makanan. Maka sama, selesai kitab langsung ngasih makanan. Entah itu untuk teman atau untuk siapa saja. Kemudian yang nomor 4, was-shaimin fi syahri Ramadan. Was-shaimin fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sudah mulai sinkron ini 3 hadis yang saya baca. Tak ulang ya, sebelum kita adanya tanya jawab. Yang pertama ya, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Oke, sampai sini ya. Terus kemudian yang dimaksud senang apa? Ternyata ada yang dimaksud senang itu senang yang benar, ada yang dimaksud dengan senangnya senang remuah. Senang kedatangan Ramadan lah, ora seneng piye wong aku bisnisku klambi, nek Ramadan laris. Ya, itu remuan Ramadan. Lah ora seneng piye bisnisku catering, nek Ramadan daganganku laris. Ya, itu remuan. Seneng piye nek Ramadan ki biasane tadarus di masjid, kepanitiaan itu ada cowok, ada cewek. Ah, itu bukan remuan Ramadan, itu jelantah Ramadan. Islam ya. Lah yang dimaksud kita harus senang dengan datangnya Ramadan pada hadis kedua. Apa itu? Li'annal hasanata fihi mustami'atun. Karena di dalam Ramadan itu terpadatkan kebaikan-kebaikan Allah yang tak terhingga. Sampai digambarkan ada satu malam saja melebihi berapa? 1000 bulan kebaikannya. Kekuatannya dalam orang berdoa dan sebagainya. Didetailkan wa ta'atu maqbulatun, ketaatan diterima, wa da'awat mustajabah, doa dikabulkan, dzunub maghfirah, dosa diampuni, wal jannatu mustaqatun. Surga itu sangat merindukan. Lu kon ora seneng piye wong kita dirindukan Ramadan? Kan ora normal. Ya bahwa yang senengnya masih seneng laris ya monggo, itu jelantah Ramadan. Tapi yang dimaksud ini. Ya kalau itu jelantai ora apa-apa, sing penting ndang entuk gorengane kan ya. Lah detailnya lagi, diperdetail lagi dalam hadis ketiga. Jadi saya baca 3 hadis ya biar fix gitu ya. Detailnya lagi, siapa sih yang diliputi oleh kebaikan-kebaikan Allah dalam Ramadan tadi itu, yang dosanya diampuni dan sebagainya. Berapa orang tadi? 4 orang. Yang pertama sibuk apa? Baca Quran. Nomor 2 apa? Menjaga lisan. Nomor 3 apa? Memberikan makanan, alias give. Jadi kalau Ramadan justru kita banyak memberi. Tapi aku dewe butuh kok dan sebagainya. Inilah ujiannya. Bismillah. Ya dibagi bopilah dan sebagainya. Wassaimin fi syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sehingga ini jangan sampai lupa, maca Quran di bulan Ramadan, menjaga lisan di bulan Ramadan, ngasih makanan di bulan Ramadan, tapi ora poso. Wah, Masya Allah. Ini podo karo apa ya, itu hadiah tapi lali pas awal urung daftar gitu. Tambah. Jadi ini sudah mulai fix ya. Silahkan kalau mau ada tanya jawab, masih ada waktu. Berapa menit? Sudah mulai jawab. Oke. Dibaca atau baca enggak apa-apa. Tulisannya